Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Sistem pakar rekomendasi biji kopi berdasarkan preferensi pengguna. nah, alasan kami memilih judul ini karena saya terutama pernah bekerja di Suatu kedai. kedai kopi dan saya ingin mempelajari lebih dalam tentang macam-macam jenis kopi. Nah, Adapun tujuan yaitu membantu pengguna menemukan jenis kopi yang cocok berdasarkan preferensi pribadi seperti rasa, metode seduh, acidity-nya dan body. bodinya. Menggunakan algoritma decision tree. Dan dan Kemudian kemudian meningkatkan pemahaman pengguna tentang dunia kopi melalui proses kuis yang bertahap dan hasil yang detail, termasuk skor dan alasan rekomendasi itu sendiri. Manfaat untuk pengguna mendapatkan saran kopi yang disesuaikan, mengurangi trial and error saat membeli atau mencoba kopi baru, sehingga lebih efisien dan memuaskan. Dan kedua, mempelajari karakteristik kopi, misalnya perbedaan light dan dark roast. Melalui hasil yang informatif, membantu pengguna menjadi lebih ahli dalam memilih kopi. kuis dengan progres bar dan animasi membuat proses menyenangkan, cocok untuk pengguna yang suka aplikasi gamifikasi tanpa kompleksitas tinggi. Adapun codingan kami itu seperti ini. Berikut codingannya yaitu adapun di sini ada untuk menu style atau kayak seperti margin dan lain-lainnya. Desain style. Nah, kita akan masuk ke dalam menu utama. Di sini ada progress atau step yang akan menampilkan proses user dalam menjawab quiz. Terdiri dari 6 langkah. Ada rasa, roast, seduh, acidity, dan body, dan terakhir hasil. Kita masuk ke proses quiz. Proses quiz yang pertama yaitu ada rasa. Walaupun rasa seperti rich atau manis, aroma buah-buahan, cita rasa kacang yang hangat, dan lain-lainnya. Kedua, kita masuk ke step 2 atau step selanjutnya. Adapun step 2 yaitu penyangrai atau roast. Tiap sangrai itu berbeda soal rasa. Adapun light roast akan menghasilkan asam tinggi atau orik flavor kuat. Medium roast akan menghasilkan rasa yang seimbang antara asam dan body. Dan dark roast bold dan low acidnya. Kita masuk ke step 3 yaitu metode seduh. Pengguna akan diarahkan tingkat penyeduhan atau cara penyeduhannya. Masuk ke bagian step 4 atau level keasaman yang diinginkan. Setiap body step kayak teh, seimbang dan nyaman, kental atau creamy. Lanjut masuk. Dan ini codingan result ini adalah codingan menampilkan hasil rekomendasi kopi yang ditampilkan setelah semua pertanyaan dijawab. Dan ini navigation
tombol kembali dan tombol lanjut. Dan ini ada database. Database ini berisi tentang biji kopi, terus tingkat sangrai kopinya, terus metode penyeduhan dan deskripsinya. Dalam database ini ada 10 biji kopi. Lalu ini state-nya, state untuk memilih rasa, tingkat sangrai. Kemudian untuk cost parent parent elemen, yaitu hapus class select dari semua opsi di kontainer yang sama. Parent elemen induk. Terus query selector all, mencari semua elemen dengan selektor tertentu. Kemudian untuk elemen class list, yaitu tambah kelas selected ke opsi yang diklik. Setelah itu dokumen get element by ID, yaitu aktifkan tombol lanjut. Kemudian function update progress, yaitu mengupdate tampilan progress bar dan step circles. Kemudian for let I sama dengan 1 total step, yang ini itu untuk update tampilan setiap step circle. Kalau yang ini itu hapus semua class. Terus kalau yang function show itu menampilkan step tertentu dan menyembunyikan yang lain. Terus untuk stepnya, nomor step yang ditampilkan 1 sampai 6. Kemudian untuk dokumennya, yaitu untuk dokumen yang ini untuk sembunyikan. Terus kemudian yang ini untuk menampilkan. Yang ini tampil navigator. Terus cost kategori, yaitu cek apakah step ini sudah dijawab. Kemudian dokumen yang ini untuk ubah teks tombol di step terakhir. Kemudian untuk function-functionnya itu ada function go next, yaitu increment current step. Terus update progress bar. Kemudian ada tampil step baru, ini untuk navigasi step berikutnya. Di situ ada function go back, yaitu navigasi step sebelumnya, yaitu directment current step, terus update progress bar, kemudian tampil step sebelumnya. Adapun function get recommendation, ini adalah inti dari sistem Pakar. Algoritma ini menghitung skor kecocokan setiap kopi berdasarkan preferensi user. Yaitu ada sistem scoring flavor matching 30 poin, roast matching 25 poin, brew method 20 poin, ACDC matching 15, kemudian body matching. Kemudian di sini ada decision tree node 1 dan seterusnya, yaitu cek apakah flavor yang dipilih user ada di dalam flavor profil kopi. Gunakan array includes, mengecek apakah array mengandung nilai tertentu. Dan seterusnya ada decision tree node 2. Yang kedua itu ada roast level matching, cek apakah roast level sama persis. Kemudian yang ketiga brew method, yaitu dia cek apakah metode seduh yang dipilih didukung oleh kopi ini. Dan seterusnya metode-metode yang lain. Nah, kita lanjut ke function show result. Nah, ini menampilkan hasil rekomendasi kopi.
rekomendasi. So coffee restaurant. Untuk yang ini dia menampilkan hasil rekomendasi kopi. Ambil top 5 hasil dengan skor tertinggi. Terus bawahnya, jika tidak ada hasil yang cocok, dia akan menampilkan mapping untuk label rose yang ini. Kemudian kita juga memakai emoji untuk rankingnya yang ini, ranking emot yang ini. Kemudian untuk yang ini itu dia mengambil 5 hasil pertama, terus transformasi setiap item menjadi HTML, kemudian yang join tanda kutip itu gabungkan semua HTML menjadi satu string. Kemudian function ration quiz itu mengembalikan kuis ke kondisi awal. Terus yang ininya reset semua jawaban ke 0. Terus untuk dokumennya hapus kelas select dari semua opsi card. Untuk dokumen yang ininya untuk kembali ke kondisi awal, dan yang ini reset navigasi button. Terus untuk update progress ini itu update progress bar, dan yang terakhir itu ada ini update progress bar itu untuk ke kondisi awal. Kemudian kita beranjak ke tampilan desain kami, yaitu judulnya itu sistem pakar kopi, temukan kopi yang sempurna untuk Anda dengan teknologi decision tree. Nah, di sini yang pertama, slide pertama itu ada rasa yang Anda sukai. Kita bisa memilih rasa yang kita sukai, ada rasa coklat, ada manisnya juga. Terus kemudian ada rasa buah, yaitu aneka buah-buahan yang segar. Terus ada rasa kacang, kemudian ada aroma bunga. Terus kemudian ada, kita bisa juga memilih ada rempah-rempah yang banyak dan karakter tanah yang kuat. Kemudian kita bisa memilih, misalkan kita memilih coklat. Di slide kedua itu ada tingkat rose yang disukai. Kita bisa memilih light rose, ini tingkat sangrai. Sangrai bisa ada asam tinggi dengan rasa yang kuat, dan medium rose itu setengah, seimbang antara asam dan body. Terus yang dark itu dia lebih pekat dan smoky. Misalkan kita milih yang asamnya tinggi, like rose. Nah, di slide ketiga ini kita bisa memilih juga metode seduh sesuai preferensi bagi pengguna, sesuai keinginan mereka, yaitu ada espresso, terus pour over, ini bisa diseduh dengan V60 dan lain-lain, ada French press, terus cold brew, mocha pot, dan aeropress. Misal kita milih yang pour over. Kemudian di slide keempat itu ada level keasaman yang diinginkan. Kita bisa low, medium, dan high. Low itu cocok untuk perut yang sensitif, medium itu balance, kemudian yang high itu yang lebih dark, dia lebih tinggi. Kita yang low aja coba. Kemudian lanjut untuk body itu apa? Kepekatan, dia ringan seperti teh, ada light, terus kemudian medium, seimbang dan nyaman, kemudian full, ini kental nih dia. Kita pilih yang medium aja. Coba Dan selanjutnya hasil dari yang kita
pilih dari yang menyukai rasa, preferensi toas, metode speaknya, level kasamanya, dan body preferensinya. Nah, lalu ini hasil dari yang kita pilih sebelumnya. Nah, pertama ini ada biji kopi Colombia Supremo yang berasal dari Kolombia. Dan ini hasil yang rekomend. Pertama dari base match, yang kedua ada Brazil Santos yang berasal dari Brazil. Biji kopinya mengapa cocok? Karena rasa coklat yang ada suka sama, body mediumnya sesuai selera. Kedua ada Kenya AA yang berasal dari Kenya. Ini rekomend ketiga. Lalu rekomend keempat ada Guatemala Antigua, biji kopinya yang berasal dari Guatemala. Lalu ada biji kopi Ethiopia Riga Kiev, berasal dari Ethiopia. Nah, ini hasil-hasilnya. Lalu kita bisa mulai ulang. Nah, ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.